Ya, terkait dengan Nia Kurniasari ya, gadis 18 tahun yang meninggal, seorang wanita gadis yang sangat mulia dengan cita-cita yang luar biasa ya. Banyak keluarga, sahabat yang merasa kehilangan sosok Nia ya. Yang biasa kalau kita Mbak di sini nunggu kehadiran Nia karena menjajakan jualannya, ini udah nggak ada lagi sosok Nia Mbak Mas, karena ya. banyak ditunggu oleh warga ya Mas. Iya. Nah, jadi Mbak, ini pembahasan kita mungkin lebih agak sensitif ya. Karena saya sendiri penasaran ya. Gini Mbak, terawangan dari Mbak Priska Indigo ya. Nia Kurnia ya meninggal nih. Mohon maafnya ya, mungkin agak sensitif. Meninggal sebelum dikubur atau karena dikubur itu meninggalnya ya. Mohon maaf dulu lah Mbak untuk teman-teman yang mungkin nggak sepaham. Gini ya, sebelumnya untuk para netizen di luar sana, untuk siapapun atau terutama orang tuanya Mm-mm. beliau ya Mas, ini pendapat saya, ini pandangan saya gitu kan. Jadi gini Mas, yang saya lihat dia meninggalnya karena dikubur. Mm-mm. Pada saat itu dia pingsan Mas, dia pingsan. Jadi karena telah Pemuda-pemuda goblok ini nggak tahu ya. udah muda ini Taunya cuman nyekap, dia nggak sadar, ninggal lah disebutnya mungkin. makanya mereka ini untuk menutupin semua itu sidik jari apa Mm-mm. itu Mas, itu dikubur dia Mas dengan Mm-mm. kondisi masih Ini manusia-manusia goblok ini nggak periksa gitu Mbak kalau dia masih hidup masih gitu. Mas. Kita tahu banyak, kita sendiri kita mencuri barang, Heeh. kita takut ketahuan Mas gitu. Kita Mm-mm. cepat-cepat kita sembunyikan Apapun resikonya. apapun resikonya. Makanya Mm. yang saya lihat di sini, si Nia ini Mas, dia meninggalnya sebelum dikubur. Sebelum dikubur, sesudah dikubur. Jadi pada saat mereka melakukan aksi bejat itu ya, ruda paksa tadi, mereka melakukan tindakan-tindakan seperti menyekap mungkin sampai dia pingsan nggak sadar ya, atau mungkin ada mungkin hantaman dari anak-anak pemuda brengsek ini Mbak, menganggap si Nia sudah meninggal padahal masih ada ya, masih hidup. Benar masih hidup, Hmm. cuman karena mereka takut ketahuan oleh warga gitu kan Mas. Jadi mereka cepat-cepat aja tuh pergi, langsung dibuang ke Hidup hidup nggak hidup udahlah kuburkan aja udah, yang penting kita nggak masuk penjara gitu pikirannya ya Mbak ya. padahal tanpa diketahui mereka, polisi juga nggak gondok ya Mas gitu kan. Polisi kalau dalam kasus hal seperti ini pasti terus dicari gitu, Mm-mm. dimanapun pasti terus dicari. Iya iya iya. Jadi itu pandangan dari Mbak Priska ya. Hal ini nanti bisa dibuktikan oleh pihak berwajib ya melalui visum Mbak. Visum bener Nah, ini kan udah dilakukan visum kan, tapi cuman nggak dibuka ya. Ini kejadiannya kayak mana, kronologisnya kayak mana, yang ditemukan di tubuhnya si Nia kayak mana. Ini kan belum jelas. belum jelas. Ya masih ngawang-ngawang lah netizen yang pengen tahu perkembangan terbaru. Nah, kalau ini perkataan Mbak Priska ini nanti bisa dibuktikan oleh pihak polisi sendiri ya. Dalam waktu beberapa hari ke depan mungkin akan dibuka Mbak. Lah kalau memang seperti itu Mbak kejadiannya, artinya Nia meninggal karena setelah dikubur ya nggak dapat oksigen ya, karena mungkin dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Udah lemes ya Mas. udah lemes. Udah gitu pun kan Mas, itu masuk akal loh dibilang gitu kan. Mesti visum itu. Karena setahu saya kalau kita aja kita tertidur gitu kan Mas, tiba-tiba kayak ada abu itu kesedot itu Mas di hidung. Iya. Berarti Mbak mau bilang gini, kalau misalnya itu dia meninggalnya setelah dikubur, berarti nanti di dalam paru-parunya pasti ada tanah, ada. Tanah sedikit. Heeh. Kalau meninggalnya di atas kan nggak mungkin ya masuk setelah dikubur, karena kan nggak ada hirupan lagi ya dari luar ke dalam gitu ya. Oke, ini adalah pendapat dari Mbak Priska ya. Tujuan kita ingin melihat ya kronologi sebenarnya itu bagaimana. Kalau kejadian seperti itu berarti ini manusia-manusia yang melakukan ini benar-benar binatang, Mbak. Binatang bukan manusia lagi Mas. Bukan manusia lagi ya. Namun itu pun kita harus doakan almarhumah Nia semoga tenang di sana. Amin ya. Karena kalau kemarin di
sebut dari Mbah Hilo, Mbak Pris, arwahnya Nia ini nggak tenang. Bener nggak? Bener, bener. Kayak mana supaya dia tenang coba? Itu tadi mas, mungkin supaya dia tenang tuh dia supaya temukan dulu pelaku-pelaku ini. Dan ya kita sebagai orang Islam juga nggak boleh sembarangan karena semua itu ada aturannya. Iya. Makanya dia sempat dengar nggak mas, dia masuk ke tubuh kakaknya. Di mimpi, di mimpi. Di mimpi ya mas. Di mimpi itu datang dia, bahwasanya dia minta tolong karena gelap di sini. Iya. Minta tolong ke kuburan. Iya, datang ke sini, saya gelap, tolong kak, tolong teteh atau kakak dia biasa memanggil gitu. Sebenarnya kasihan ya mas gitu kan, dia tulang keluarga, dia menghidupnya, tapi dengan manusia binatang tersebut gitu. Jadinya dia ya udah kayak seperti ini jadinya gitu. Oke Mbak, tadi kita juga berharap gini ya, semoga kasusnya Nia Kurnia ini tidak bernasib sama seperti kejadian Vina Cirebon, Mbak, yang dimana para tersangkanya itu ya mengaku adalah bukan pelakunya. Kami tidak tahu apa-apa gitu. Jangan sampai kejadiannya. Makanya oleh sebab itu yang saya lihat dari pihak polisi ini sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan tersangka. Karena apa? Kejadian ini kan menggambarkan sedikit banyaknya kejadian Vina Cirebon. Iya benar. Ya kan? Adanya rudak paksa dan pembunuhan. Sama dong dengan Nia. Ya, cuman tadi pelakunya yang belum ditemukan. Iya. Makanya itu dalam hal ini polisi mengambil pembelajaran dari kasus Vina Cirebon itu berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Ya. Karena terakhir kali polisi dari persoalan Vina ini menangkap Peggy Setiawan ya dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Ya, kemudian diajukan PK. Peggy Setiawan akhirnya menang. Benar. Ya sebetulnya nggak ada yang menang kalah gitu, karena ini kan masalah pembuktian dan fakta siap dia terlibat atau tidak terlibat gitu. Hanya ingin melihat gitu. Nah, terakhir kan Peggy Setiawan terbukti tidak melihat, tidak ada di lokasi dan bebas ya. Nah, inilah yang mungkin menjadi perhatian polisi kenapa sampai dengan detik ini belum memutuskan para tersangka. Ya, itu sih yang bisa kita sampaikan. Kalau memang benar apa kata Mbak Priska yang seperti yang dibahas dengan tema ini, apa meninggal setelah dikubur atau sebelum dikubur, ya kita tunggulah jawaban resmi dari pihak kepolisian. Kalau kita hanya sebatas penerawangan, benar atau salahnya ya walau alam ya. Tapi tujuan kita adalah agar pelaku-pelaku ini bisa merasakan ya kepedihan, penyiksaan mereka terhadap gadis yang nggak bersalah. Ya, gadis baru berusia 18 tahun yang penuh dengan keinginan dan cita-cita. Benar. Mungkin sampai sini aja Mbak, ini terakhir ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.